Nah, itu tadi persamaan PP dan PKB. Kemudian lanjut ke perbedaan PP dan PKB. Untuk PP itu berlaku setelah disahkan oleh pemerintah, sedangkan PKB berlaku sejak penandatanganan. Nah, ini diatur dalam pasal 108 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Jadi memang berlaku setelah disahkan oleh pemerintah. Tapi untuk PKB itu diatur dalam pasal 132 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi, perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di konten kali ini aku akan membahas mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Oke, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama dasar hukumnya, kemudian yang kedua definisi dari PP dan PKB, ketiga persamaan PP dan PKB, keempat perbedaan PP dan PKB, yang kelima alasan perusahaan harus membuat PP ataupun PKB. Oke, yang pertama dulu yaitu dasar hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, saya ambil Cipta Kerja ini yang paling terbaru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian yang ketiga Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Lanjut, yang kedua definisi PP dan PKB. Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU nomor 13 tahun 2003, yang dimaksud dengan peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Nah, yang harus digarisbawahi di sini yaitu bahwa peraturan perusahaan atau PP itu dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja. Nah, yang dimaksud dengan syarat kerja adalah ini diatur dalam menurut pasal 2 ayat 3 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014. Syarat kerja itu memuat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, contoh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini contoh aja ya, aku kasih satu. Pasal 61 ayat 5 UU nomor 13 tahun 2003. Dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, jadi dalam undang-undang itu sifatnya masih umum, masih belum ada teknis untuk pengaturan itu atau bahkan belum diatur di situ. Jadi memang diperlukan peraturan perusahaan ini. Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU nomor 13 tahun 2003, yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, jadi kalau digambarkan dengan bagian itu seperti ini. PKB itu adalah hasil perundingan dari serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha.
kadang itu kita kalau baca tulisan banyak gini berentet-rentet itu kurang bisa memahami. Tapi kalau kita buat bagian seperti ini lebih mudah dicerna di otak kita. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu persamaan PP dan PKB. Keduanya itu masa berlakunya sama-sama paling lama 2 tahun. Untuk PP itu diatur dalam pasal 111 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Kemudian untuk PKB diatur dalam pasal 123 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Persamaan yang kedua yaitu dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun. Nah, untuk PP itu diatur dalam pasal 11 ayat 2 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014. Namun di sini ayat satunya tetap aku cantumkan supaya kalian itu nggak bingung, tetap paham gitu apa yang ingin aku sampaikan. Aku baca ya. Pasal 11 ayat 1, dalam hal di perusahaan sedang dilakukan perundingan pembuatan PKB dan masa berlaku PP telah berakhir, maka pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP. Ayat 2, perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 1 tahun. Jadi perpanjangan PP ini hanya bisa dilakukan ketika perusahaan masa berlaku PP itu sudah habis dan dia ingin beralih ke PKB, namun masih dilakukan perundingan, belum selesai, belum mencapai kesepakatan, sedangkan masa berlaku PP udah berakhir. Nah, itu boleh perusahaan mengajukan perpanjangan PP itu, tapi paling lama hanya 1 tahun. Seperti itu. Kemudian untuk PKB diatur dalam pasal 29 ayat 2 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi, dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam waktu 30 hari masa berlaku PKB berakhir dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun dengan kesepakatan para pihak. Kemudian yang ketiga, berlaku untuk seluruh pekerja baik PKWT maupun PKWTT. Dalam PP diatur dalam pasal 3 ayat 1 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi, dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 PP yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT. Untuk yang PKB diatur dalam pasal 15 ayat 1 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi, dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan, baik PKWT maupun PKWTT. Jadi sama ya antara PP dan PKB. Memang berlaku untuk seluruh pekerja tanpa memandang status pekerja itu PKWT ataupun PKWTT. Itu mengikat semua pekerja. Yang keempat, materi tidak boleh lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan. Untuk di PP diatur dalam pasal 8 ayat 4 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi, materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk PKB diatur dalam pasal 124 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, wajib diberitahukan kepada pekerja. Untuk PP diatur dalam pasal 114 UU nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberi naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja atau buruh. Nah, pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan
peraturan perusahaan kepada setiap pekerja atau buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh pekerja atau buruh, atau memberikan penjelasan langsung kepada pekerja atau buruh. Jadi dalam memberitahukan itu bisa dengan berbagai cara ya, 3 tadi yang sudah aku sebut. Bisa dipilih. Itu tadi ada penjelasan pasal 114 UU nomor 13 tahun 2003. Nah, sedangkan untuk di PKB diatur dalam pasal 32 ayat 2 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja atau buruh. Nah, itu tadi persamaan PP dan PKB. Kemudian lanjut ke perbedaan PP dan PKB. Untuk PP itu berlaku setelah disahkan oleh pemerintah, sedangkan PKB berlaku sejak penandatanganan. Nah, ini diatur dalam pasal 108 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Jadi memang berlaku setelah disahkan oleh pemerintah. Tapi untuk PKB itu diatur dalam pasal 132 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Jadi memang kan PKB hasil perundingan. Nah, setelah pengusaha dan serikat pekerja berunding kemudian sepakat ditandatanganilah itu PKB-nya itu sudah mulai berlaku. Kemudian yang kedua, PP dilakukan pengesahan, sedangkan PKB dilakukan pendaftaran. Nah, ini dapat kita lihat dari judul Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 ya. Itu tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Nah, di situ aja udah jelas bahwa PP itu disahkan, sedangkan PKB itu didaftarkan. Nah, kenapa PKB itu dilakukan pendaftaran? Kenapa didaftarkan? Ya karena PKB itu sudah mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi ke dinas atau ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan itu hanya untuk mendaftarkan PKB-nya supaya tercatat dalam dinas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk PP itu dibuat oleh pengusaha dengan saran dan pertimbangan wakil pekerja. Sedangkan pada PKB itu adalah hasil perundingan antara SP dengan pengusaha. Nah, ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi PP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian untuk yang PKB diatur dalam pasal 14 ayat 1 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi PKB dirundingkan oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Kita lanjut. Untuk PP berlaku paling lama 2 tahun. PKB bisa berlaku bertahun-tahun. Nah, tadi di persamaan aku tulis berlaku paling lama 2 tahun. Ya memang ada dasarnya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini. Untuk PP dan PKB di sini persamaan ya, sama-sama berlaku 2 tahun. Tapi aku mencantumkan ini ya memang karena ada dasarnya. Nah, sedangkan di PKB malah di perbedaan malah bertentangan. Aku tulis bertentangan. PP berlaku paling lama 2 tahun, PKB bisa berlaku bertahun-tahun. Ini pun aku mencantumkan ini juga ada dasarnya. Ini dasarnya kan. Untuk PP pasal 111 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah masa berlakuannya habis. Nah, di PKB
Ini diatur dalam pasal 29 ayat 3 Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi, dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya sampai PKB yang baru disepakati. Nah, dari sini berarti misal itu Serikat Pekerja dan Pengusaha melakukan perundingan untuk pembaruan PKB itu belum mencapai kesepakatan, maka yang dipakai adalah PKB sebelumnya sampai PKB yang baru disepakati. Berarti bisa berlaku bertahun-tahun sampai disepakati PKB yang baru. Gitu ya. Jadi kenapa aku juga dilema dalam pembuatan PPT ini. Jadi terus aku putuskan untuk ya memang untuk persamaan sama-sama 2 tahun, tapi untuk di perbedaan juga ternyata ada perbedaan, PKB bisa berlaku bertahun-tahun karena memang ada dasarnya seperti itu. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu yang kelima, alasan perusahaan harus membuat PP atau PKB. Nah, A, yang jelas ini adalah amanah peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan tidak mengatur kaidah teknis, hanya bersifat umum. Kita bahas dulu yang pertama, amanah peraturan perundang-undangan. Nah, ini biasanya itu ciri-cirinya ada kalimat seperti ini. Keterangan lebih lanjut mengenai bla 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 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Biasanya ada yang paling pokok itu ini, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, itu apa aja yang ada bunyi seperti itu? Yang pertama adalah pengaturan berakhirnya perjanjian kerja. Diatur dalam pasal 61 ayat 1 huruf E UU nomor 6 tahun 2023 yang berbunyi, E, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, keadaan tertentunya itu seperti apa? Nah, itu silakan dijelaskan dalam PP ataupun PKB gitu. Kemudian yang kedua, pengaturan hak ahli waris pekerja. Diatur dalam pasal 61 ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang berbunyi, dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi di undang-undang, di peraturan perundang-undangan itu belum ada yang mengatur apa aja hak-hak yang didapatkan oleh ahli waris pekerja ketika pekerja itu meninggal dunia. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, pelaksanaan jam kerja. Itu diatur dalam pasal 77 ayat 4 huruf E UU nomor 6 tahun 2023. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini pun juga belum ada aturan mengenai pelaksanaan jam kerja. Teknisnya ya, untuk teknisnya. Kalau pengaturan jamnya itu ada. Kalau misal kita menganut sistem 5 hari kerja atau 6 hari kerja, yang penting intinya di situ maksimal dalam 1 minggu yaitu 40 jam. Jika lebih berarti dihitung lembur. Cuman teknis jam kerjanya itu mulai berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Itu kan di undang-undang belum ada aturan yang mengatur itu. Itu kebijakan dari perusahaan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, pelaksanaan cuti tahunan. Pasal 79 ayat 4 UU nomor 6 tahun 2023. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini pun sama, teknisnya untuk pelaksanaan cuti tahunan juga belum ada aturannya. Maka perusahaan harus mengaturnya dalam PP ataupun PKB. Kita lanjut yang kelima, pelaksanaan istirahat haid. Pasal 81 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003. Nah, ini walaupun di sini aku tulis ayat 2 tapi aku cantumkan pasal ayat 1 supaya kalian tuh paham gitu.
Oke, pasal 81 ayat 1. Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Ayat 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini pun sama. Teknisnya belum ada untuk ini yang perempuan yang haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua. Nah, maksudnya syarat-syaratnya itu seperti apa? Apakah aku haid nih hari pertama dan sakit, aku tidak wajib bekerja. Apakah seperti itu? Kan tidak. Pasti ada aturan-aturannya. Apakah harus melampirkan surat keterangan dokter? Nah, seperti itulah. Itu silakan diatur dalam PP ataupun PKB. Yang keenam, pengaturan upah. Pasal 93 ayat 5 UU nomor 13 tahun 2003. Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, mungkin belum menjelaskan ya kalau seperti ini. Aku buka dulu ya aturannya. Jadi pasal 93 ayat 1 itu berbunyi upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melaksanakan pekerjaan. Berarti kalau tidak melakukan pekerjaan berarti ya upah tidak akan dibayarkan. Tetapi ayat 1 bisa tidak berlaku jika, nah ini ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila, nah ini ada macam-macam, pengusaha sakit, perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haid, dan lain sebagainya sampai pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Nah, itu teknis dari ini semua itu belum ada di peraturan perundang-undangan, maka yaitu diatur dalam PP ataupun PKB. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, pengaturan usia pensiun. Nah, ini pasal 151A huruf C UU nomor 6 tahun 2023. Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, usia pensiun pun itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usia berapa itu dalam undang-undang tenaga kerjaan ya? Apakah 58 ataukah 60 gitu. Itu tidak ada ketentuan. Silakan nominal usia pensiunnya, besaran usia pensiunnya silakan diatur di PP ataupun PKB. Karena beberapa perusahaan mungkin usia 58 itu perusahaan A udah nggak produktif, tapi di perusahaan B bisa jadi usia segitu masih bisa bekerja dengan produktif gitu kan. Tergantung kondisi dari perusahaan itu. Jadi undang-undang itu tidak berani mengaturnya. Karena setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda. Oke, lanjut. Nomor 8, pengaturan kegiatan serikat pekerja. Pasal 153 ayat 1 huruf G UU nomor 6 tahun 2023. G, mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di luar jam kerja ataupun di dalam jam kerja itu silakan diatur di PP ataupun PKB. Ya. Ya. Kemudian yang ke-9, pengaturan PHK karena pelanggaran. Pasal 154A ayat 1 huruf K UU nomor 6 tahun 2023. Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang ke-10, pengaturan waktu menyusui. Pasal 83 UU nomor 13 tahun 2003.
Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya. Jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Nah, ini pun juga masih mengambang ya, masih belum jelas. Bolehnya menyusui itu berapa menit dalam jam kerja dan itu dikasih kesempatan berapa kali, seperti itu. Itu silakan diatur di PP ataupun PKB. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaturan uang penggantian hak pasal 156 ayat 4 huruf C UU nomor 6 tahun 2023. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja. C. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Catatan. Nah, yang saya tulis tadi dari nomor 1 sampai 11 adalah itu yang ada dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Belum termasuk yang ada dalam misalkan PP nomor 35 tahun 2021 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Ini masih belum lengkap ya. Silakan dicari ciri-cirinya, yaitu tadi diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yaitu itu ada amanah dari peraturan perundang-undangan supaya hal-hal itu diatur di PP ataupun PKB supaya tidak menimbulkan multitafsir seperti itu. Jadi jelas aturannya, tidak menimbulkan tanda tanya, tidak menimbulkan pelanggaran. Intinya kalau sesuatu belum diatur dengan jelas itu akan nanti bisa memicu terjadinya pelanggaran karena setiap orang punya penafsirannya masing-masing. Maka aturlah itu dalam PP ataupun PKB. Oke, kita lanjut. Alasan kedua mengapa perusahaan harus membuat PP ataupun PKB, yaitu peraturan perundang-undangan tidak mengatur kaidah teknis. Sebenarnya ini pun sudah secara tersirat dijelaskan dalam poin A. Tetapi memang yang di garis bawahi, yang dititik beratkan itu sedikit berbeda. Jadi tetap aku buat 2 poin karena memang yang poin amanah peraturan perundang-undangan itu memang dari peraturan perundang-undangan itu merujuk memang harus harus ada PP ataupun PKB yang mengatur itu. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ciri-cirinya yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai bla 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 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang memang ada kata-kata itunya, ada kalimat itunya. Itu yang masuk ke poin A. Tapi dalam aku menjelaskan, sebenarnya juga sudah menunjukkan kenapa harus ada rujukan-rujukan itu dalam peraturan perundang-undangan. Ya memang karena dalam peraturan perundang-undangan itu memang tidak teknis. Yang diatur itu masih bersifat umum, minim, dan terbatas. Gitu. Sehingga memang harus ada PP ataupun PKB yang mengatur rincian pelaksanaannya gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Minta tolong untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.